Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wahyu Prasetyo Utomo. Saya kuliah di kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Usuluddin dan Filsafat Islam, Prodi Akidah Filsafat Islam, kelas A3 semester 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu logika, kesesatan amfibius dan hipotesis maksudnya. Jadi tanpa lama-lama langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu logika. Logika, apa sih logika itu? Jadi logika dalam pengertian yang paling mendasar adalah cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip validalitas, penalaran dan argumen. Secara etimologis, ya, kata logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang berarti kata, ucapan, alasan, atau prinsip. Logika berfokus pada aturan dan struktur yang memungkinkan seseorang untuk menentukan apakah suatu argumen adalah valid atau tidak. Dari berbagai ahli yang telah memberikan definisi logika itu banyak sekali dan beragam, namun saling melengkapi. Seperti Aristoteles yang sering disebut sebagai bapak filsuf dunia, bapak filsuf logika maksudnya, mendefinisikan logika sebagai studi tentang silogisme dan bentuk-bentuk penalaran yang valid. Menurutnya, logika adalah alat untuk memperoleh pengetahuan yang dapat diandalkan. Dan selanjutnya, menurut Immanuel Kant, seorang filsuf dari Jerman yang terkenal ya, melihat logika sebagai ilmu tentang aturan-aturan formal dari semua pikiran. Baginya, logika adalah kerangka dasar yang mengatur cara berpikir manusia secara universal tanpa terikat pada konten tertentu. Dan selanjutnya, menurut John Stuart Mill, seorang filsuf dan ekonomis dari Inggris, yang mendefinisikan logika sebagai ilmu dan seni penalaran. Mill menekankan bahwa logika tidak hanya mengkaji cara berpikir yang benar, tetapi juga cara untuk menerapkan dalam kehidupan nyata. Dari definisi-definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa logika adalah disiplin ilmu yang sangat fundamental dalam memahami dan mengevaluasi argumen-argumen, baik dalam konteks teoris maupun praktis. Selanjutnya kita masuk ke sejarah logika. Jadi, sejarah logika dimulai dari zaman kuno dengan kontribusi besar dari para filsuf seperti Aristoteles. Karya-karya Aristoteles dalam bidang logika yang dikenal sebagai organon merupakan fondasi dari logika tradisional. Pada abad pertengahan, logika mengalami perkembangan signifikan di dunia Islam melalui pemikiran para filsuf seperti Al-Farabi dan Ibn Sina yang mengembangkan dan memperluaskan logika Aristoteles. Pada era modern sendiri, logika mengalami revolusi dengan munculnya logika simbolik dan logika matematika yang diperkenalkan oleh George Boole dan Auguste de Morgan pada abad ke-19. Perkembangan ini terus berlanjut dengan kontribusi para filsuf dan matematikawan seperti Gottlob Frege, Bertrand Russell, dan Kurt Gödel yang memperdalam dan memperluas cakupan logika. Secara keseluruhan, logika telah berkembang menjadi disiplin ilmu yang kompleks dan kaya dengan berbagai aplikasi dalam pengetahuan teknologi dan kehidupan sehari-hari. Mempelajari logika memberikan kita alat untuk berpikir kritis dan rasional serta memahami dunia dengan lebih baik. Jadi di sini
Setelah kita belajar apa itu logika dan sejarah logika, sekarang kita masuk ke kesesatan amfiboli. Jadi kesesatan amfiboli disebabkan oleh struktur kalimat sehingga dapat berarti bercabang, artinya bergantung pada kata ambigu atau struktur bahasa yang membingungkan dan menyesatkan audiens. Ini juga dikenal sebagai amfibi. Hal ini disebabkan oleh kedudukan suatu kata atau istilah tertentu dalam konteks kalimat. Akibatnya ada lebih dari satu interpretasi maknanya, meskipun hanya satu yang benar dan sedangkan yang lain pasti salah. Misalnya, contoh pertama, dijual kursi bayi tanpa lengan. Contoh kedua, diperjualkan kursi untuk bayi tanpa lengan. Contoh ketiga, diperjualkan kursi tanpa sandaran lengan khusus untuk bayi. Dan ejaan yang benar adalah diperjualkan kursi bayi, kursi berlengan untuk dijual. Dan contoh kalimat lain, ayam makan cacing mati. Arti pertama, ayam makan lalu cacing mati. Arti kedua, ayam makan cacing lalu ayam tersebut mati. Dan contoh ketiga, ayam sedang memakan seekor cacing yang sudah mati. Jadi intinya adalah satu kata dapat diartikan bercabang atau banyak, tapi yang benar hanya satu, sedangkan yang lain ambigu atau masih jelas. Jadi kesesatan amfiboli itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tata bahasa yang tidak jelas yang sudah saya jelaskan tadi ya, penggunaan struktur kalimat yang tidak jelas atau tata bahasa yang buruk dapat menyebabkan ambiguitas dalam penyampaian informasi. Dan yang kedua, kata-kata ambigu. Penggunaan kata-kata yang lebih dari satu makna menyebabkan kesalahpahaman. Jadi jangan menggunakan kata banyak ya. Selanjutnya yang ketiga, kurangnya konteks. Kurangnya informasi atau konteks yang mendukung pernyataan atau argumen itu dapat menyebabkan ambiguitas. Jadi kurangnya informasi itu dapat menyebabkan ambiguitas. Jadi ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menghindari kesesatan amfiboli. Contohnya yang pertama, gunakan tata bahasa yang jelas. Pastikan struktur kalimat yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Hindari tata bahasa yang rumit atau tidak lazim. Selanjutnya yang kedua, pilih kata-kata dengan hati-hati. Gunakan kata-kata yang memiliki makna tunggal dan jelas. Jika kata yang digunakan memiliki lebih dari satu makna, pastikan konteksnya jelas. Selanjutnya yang ketiga, berikan konteks yang cukup. Selalu berikan konteks yang cukup untuk mendukung pernyataan atau argumen. Ini akan membantu pendengar atau pembaca memahami maksud yang sebenarnya. Selanjutnya yang keempat, periksa dan revisi. Selalu periksa dan revisi pernyataan argumen yang dibuat untuk memastikan tidak ambiguitas atau ketidakjelas. Jadi kesimpulan dari kesesatan amfiboli adalah kesesatan logika yang terjadi akibat ambiguitas dalam penyampaian informasi. Untuk menghindari kesesatan ini, pentingnya untuk menggunakan tata bahasa yang jelas, memilih kata-kata dengan hati-hati, memberikan konteks yang cukup, dan selalu memeriksa serta merevisi pernyataan atau argumen yang dibuat. Dan sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu hipotesis. Apa sih itu hipotesis itu? Jadi hipotesis adalah sebuah pernyataan atau dugaan sementara yang diajukan untuk menjelaskan suatu fenomena atau masalah yang dapat diuji melalui penelitian.
Hipotesis biasanya dirumuskan berdasarkan teori atau observasi sebelumnya, dan tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dugaan tersebut benar atau salah setelah dilakukan pengujian. Tujuan hipotesis sebagai landasan penelitian. Hipotesis memberikan arah dan fokus bagi penelitian. Dengan adanya hipotesis, peneliti tahu yang akan diuji dalam eksperimen tersebut. Dan ciri-ciri hipotesis. Yang pertama, sementara dan dapat diuji. Yang kedua, spesifik dan jelas. Yang ketiga, berdasarkan teori atau literatur yang ada. Dan yang keempat, dapat diukur dan diobservasi. Dan hipotesis sendiri bermacam-macam. Yang pertama, contohnya ya, pertama hipotesis asosiatif, yang kedua hipotesis komparatif, yang ketiga hipotesis deskriptif, dan yang keempat hipotesis kausal. Dari berbagai macam hipotesis tersebut memiliki arti dan contoh masing-masing. Seperti yang pertama, hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah sebuah pernyataan yang mengandung dugaan tentang hubungan atau keterkaitan antara dua atau lebih variabel tanpa menyatakan hubungan sebab akibat. Contohnya, ada hubungan antara jumlah jam tidur dengan tingkat konsentrasi saat belajar. Selanjutnya yang kedua, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah hipotesis yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok atau kondisi dan melihat apakah ada perbedaan di antara kelompok tersebut. Contohnya, tinggi badan rata-rata laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Selanjutnya yang ketiga, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah hipotesis yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu kondisi keadaan dari satu variabel yang sedang diteliti tanpa membandingkan variabel yang lain. Contohnya, biji buah apel mempunyai kandungan sianida yang tinggi. Selanjutnya, yang terakhir, hipotesis kausal. Hipotesis kausal adalah hipotesis yang menguji sebab akibat antara dua hal. Contohnya, semakin sering kita minum minuman yang tinggi gula menyebabkan diabetes. Selanjutnya, metode-metode pengambilan hipotesis. Yang pertama, identifikasi masalah penelitian. Yang kedua, kajian pustaka. Yang ketiga, menentukan variabel yang akan diteliti. Yang keempat, merumuskan hipotesis. Yang kelima, mengidentifikasi jenis-jenis hipotesis. Yang keenam, uji hipotesis. Yang ketujuh, kesimpulan. Dan kesimpulan dari hipotesis adalah pernyataan sementara yang digunakan sebagai dasar penelitian. Hipotesis yang baik harus dapat diuji di spesifikasi jelas dan berbasis empiris. Hipotesis membantu peneliti mengarahkan penelitian untuk menguji teori dan membuat kesimpulan yang valid berdasarkan data yang dikumpulkan. Cukup sekian itu saja yang dapat saya sampaikan dari apa itu logika, sejarah logika, kesesatan amfiboli, dan hipotesis. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wajarlah, saya manusia, bukan nabi boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.